ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. Alhamdulillah, hamdosna orang panjatkan puji sidang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dina waktu sieu urang tiasa riungu penuh terkepung lawung berkepang wajah oge pangprong jongkok dina olahraga wisuda sareng haflah imtihan rumah tahfidz di tahun namina itu Saripulo bulan Saripulo di Kabupaten Bogor. Anu dihormat ku simpul alusan kalau saya perasati ketua pimpinan cabang Ugarengan simpuling ngaraos bingah tiasa silaturahim ke bapak-bapak sareng ibu sadayana dina waktos ayeuna apunten panginten tadi tapi telatnya alhamdulillah tadi angkat di Bandung teh tamu tilu dongkap pas-pasan waktos alhamdulillah alasan aya beberapa hambatan mohon sareng ibu sadayana kantosna urang seueur ageng harepan kabarudak urang alhamdulillah di daerah Saripulo ieu aya rumah tahfidz anu dikelola oleh para asatid jamaah Persatuan Islam oge pimpinan cabang anu tangtosna urang sok hariwang dina danget ayeuna upami ninggal pergaulan sagarupi. Alhamdulillah di daerah Saripulo ieu mah insyaallah begitu lahir betul-betul generasi emas telas mudah-mudahan. Da tosna barudak urang menjantan ya lu dipihak orang kamu jantan generasi yang memang berkualitas berakhlakul karimah. Hari orang terus ningal orang mah sepuhnya pengalaman terus sagarupi karaos ningal nagara orang ayeuna memang di kahariwangan gitu sagarupi ini sagarupi. Aku bagi itu panginten alhamdulillah Jamiah Persatuan Islam tos hadir di tahun seberapa Bu? Aya uningan? Aya uningan tuh? Padahal udah bawa sareng ibu mah sadayana pinten jamaah pintennya aya nu anggota aya nu simpatisan. Tahun seberapa? Adik lahirna proses 73 mah tuh tahun 23 berarti itu seberapa tahun? Tahun 100 hiji tahun siswa persis teh Jamiah sanes bade ulang tahun sanes ngadugikeun hukum yang persis teh Jamiah urang tos 100 hiji tahun
Upami tos langkung di 100 biasa nama organisasi itu memang sudah sangat stabil. Nyata KP 12 September tahun 1823. Bahkan Jamiah Persisten lahir sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Hari merdeka orang tahun seberapa? 17 Agustus tahun 45. Persis lahir tahun 23, satu acara jauh-jauh hari. Jadi memang sudah sangat survive bersama organisasi-organisasi Nusanis. Untuk ya bapak-bapak, sang ibu, penginten pengawasan, ayo nama ada ayo kanu kejamiahan. Hari supados ngaronjatkeun deui motivasi. Bapak sang ibu terus uningan barudak oge penginten. Bapak-bapak sang ibu sadayana nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persis hadir sampai hari ini, termasuk di Sarikulo di tahun saberapa? 7 dan jamiah orang teh sanes jamiah anu terlarang karena tercatat di pamikampung zaman walana Pak Bu namina teh Direktur Panjesti pami ayeuna mah Departemen Hukum dan HAM di kampung aya dinu pami bapak-bapak seribu kantos maca ngaos dina Ki Akide konul asasi konul dahili aya dirinya janten terdaftar bukan organisasi terlarang kan sebenarnya anu masih kena teresep ke orang Persisnya seueur teu baku Persis mancanegara tahlilannya arah buluda arah salam cenah teh assalamualaikum sebenarnya padahal itu berlandaskan pada keputusan sidang Dewan Islah yang diputuskan dalam surat keputusan pimpinan pusat Persis. Janten sepuh-sepuh urang, para ulama, para asatid, para ajengan di Persis berpikir dengan keras, adu argumentasi, nugikeun ka sanes cariosan hukum, tapi emutan oge kadang-kadang harta untuk menghasilkan sesuatu yang harusnya sangat bermanfaat bagi umat. Bapak sareng ibu sadayana aya nu ningakeun fatwa ulama Persis tos sabaraha aya nu ningakeun atau dibaca sadayana teh can janten upami diuningakeun tos langkung ti 3.000 fatwa ulama Persis fatwa ustaz. Nah, tantosna kita orang sebagai jamaah Jamiah Persatuan Islam tantosna kedah dipelajari minimal maca kita bapak terus maca sabaraha hiji 3.000 padahal mereka mencurahkan segala daya upaya genap usahanya untuk melahirkan sesuatu agar umat tidak bingung, punya pegangan, punya pedoman. Urang mah kantun maca. Kantosna mudah-mudahan kapayun mah bukan sanes mungsa ukur nyarios siga abdi gitu ya. Tapi kan sudah ada keputusan-keputusan fatwa-fatwa ulama Persis. Kantun maca, kantun dipelajari dan laksana. Bapak-bapak seribu sadayana upami cicung ayeuna aya anu anggota Persis aya teu bapak-bapak seribu ayanya
Nah, aku lebet-lebet anggota persistri, pemuda-pemudi. Naon untungna sih? Aya untungna tuh. Kayak gaji tuh. Ibu-ibu gaji seberapa sasasi? Saya sebenarnya sasasi gaji ketua PC. Nah, bet kersa lebet ka persistri. Kunaon sih kalau salah. Taposna urang masuk dan mengikuti suatu organisasi atau gerakan pasti aya alasanana. Komo deui ieu mah teu digaji. Coba. Naon tuh di motivasi urang. Tah bawa sareng ibu sadayana ya anu dipiharep ku urang mah tangtosna lebet ka persisten terutama menggapai ridho Allah. Hari menggapai ridho Allah teh kan rupi-rupinya. Ada beberapa salah sayosna anu terkenal ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah di juga ridho dan kedua orang tua. Tapi saya temukan ternyata ada beberapa untuk menggapai ridho. Yang pertama kita selalu siap cepat-cepat untuk menyegerakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini untuk menggapai ridho Allah. Anu kedua menjadi sidikan, menjadi sidik terutama. Tangtosna di jamiah urang di persatuan Islam itu yang dikedepankan bahwa dengan masuknya kita ke jamiah persatuan Islam ini diharapkan bisa betul-betul tertanam di dalam diri kita bahwa ajaran dari Rasulullah SAW, sunnah terutama itu menjadi tuntunan kita, Al-Quran dan hadis. Tahu apa sareng ibu sadayana da upami ningal tina logika keduniawian itu hampir ayahnya didapatkan oleh kita. Adalah sedikitnya tapi tidak banyak. Selain itu, bapak-bapak sareng ibu sadayana kita yakin bahwa urang teh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari kerja atau kebiasaannya seperti apa? Bahwa seorang manusia bahkan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala kita tiasa hirup nyaliran tuh Pak. Karena ayah cari tanah Tarsan laras kita mengandungi ngumpulnya mudah. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dimulai tina contoh saja, sapertos acuk ya. Kita orang tiasa lama, mungkin ada beberapa orang tiasa. Tapi kan dimulai dari anu petani, anu nanam padi sareng kapas. Anu kedua diteraskeun ku anu memintal benang. Yang ya setelah dipintal benang dijadikan kain. 800 kain kan dipola sagarupi dijahit. Terus setelah dijahit kita biasa dianggap orang langsukan orang. Tapi diicanlah didistribusikan ke pasar. Nembe orang biasa itu kan terus biasa beberapa bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Jangan bahwa manusia ini sunnahnya itu hidup berkelompok, termasuk hewan. Dan ini untuk agar memperkuat serta menghindari kepunahan. Contoh misalnya mancak rusak, itu kan berkumpulnya dengan rusak lagi. Untuk kumpulan sarang singa. Namun kumpulan sarang singa ya saya termasuk juga manusia. Berkumpulnya seperti sarang jalan ini. Untuk salah satu adalah
menghindari kekurangan. Nah, selanjutnya bapak-bapak sareng ibu sadayana orang ninga upami kita antawi saurang sareng sekelompok orang yang disegani itu yang mana? Contoh misalnya ayah serigala, seekor serigala dan segerombolan serigala kita orang siapa mana? Segerombolan orang isi. Ayah seorang tentara dan satu batalion tentara gitu anu di si Pikasir di Pikaserap anu mana? Satu batalion tentara. Demikian pula ketika kita ingin hidup sesuai sunnah Rasulullah SAW, apalagi kita berniat untuk berdakwah, kumargi menjadi kewajiban seorang muslim mendakwahkan. Kinten-kinten orang pamingah hiji babarengan sareng anu sami satu jual samisi kenapa seperti itu kumargi mafia sareng geng motor wae pan aya organisasi nya aya ketuana aya sekretaris aya bendahara urusan kecil saja sekolah misalnya atau urusan RT sareng RW kan aya ketuana aya sekretarisna, aya bendaharana, aya organisasina. Komo ieu dia urang hoyong menegakkan Islam, berdakwah, bersiar, menegakkan kalimatullah. Tantosna urang saena berkumpul dalam satu jamaah yang concern akan memiliki kepedulian untuk itu. Nah, panginten komo deui upami urang naon teh ditenang kana firman Allah Subhanahu wa taala. Seueur firman Allah Subhanahu wa taala bodina Al-Baqarah dan Al-Imran itu yang seolah-olah dalam tanda kutip kewajiban kita untuk berkumpul dalam satu jamaah. Salah sabiosna tadi dudugikeun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan Allah maka senang upami ningal yuqatiluna fi sabilihi urang itu berkumpul dalam satu jamaah yang memperjuangkan Islam, yang qatiluna fi sabilihi, jalan di jalan Allah, saffan kana bunyanun bersam-sam. Hari Nabi bersam-sam itu saurang atau buat? Kan itu sehingga dulu sholat gitu kan, itu kan bersam-sam. Dasar dari perintah-perintah Allah sanes. Janten di urang mah bahwa sareng ibu sadayana umat Islam teh seseueurna bergerombol syukur gitu. Sering bergerombol ngumpul. Tapi sanes baris. Cik bentena naon baris sareng bergerombol. Kami bergerombol ya. Orang Saripolo bade angkat ke alun-alun Garut kumpul bergerombol sareng baris angkat ke alun-alun bentena naon benten pami urang dalam satu barisan mah itu sagarupila di saragaman biasa buah acuh buah angkatna mapahna katuhula kencah heula belok kanan belok kiri jalan ka dieu tapi bergerombol mah teu. Nah ini gambaran, salah satu gambaran umat Islam pada hari ini khususnya di Indonesia itu banyaknya bergerombol bukan berbaris. Supaya berbaris, insya Allah batul ge bakal serap akan ditakuti bahkan dihormati oleh kawan dan lawan. Bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan. Nah, Jamiah Persatuan Islam rupanya untuk itu. Karena kita
memiliki satu keinginan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wasallam. Selalu kita mencoba memegang teguh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bapak-bapak, sareng ibu, sadayana, ada beberapa ayat sabaraha hiji anu kedah diuningakeun bahwa dinu hirup urang di Jamiah, khususnya di Persatuan Islam sesuai sareng perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dari Rasulullah SAW. Tadi terus dibikin dalil naklina kumaha aya dinu firman Allah, aya dina hadis Rasulullah SAW. Salah sariosna misalnya yaduno ma'al jamaah, bahwa pertolongan Allah atau tangan Allah itu ada dalam al-jamaah yang berkumpul. Terus dalil aklina secara logika, secara akal itu sudah bisa kita pahami. Upami orang sesorangan bakal dikerkep ku hal-hal yang aliran sesat dan lolmulil misalnya. Tapi bisa. Tapi upami orang berjamiah dalam satu kumpulan jamaah, insya Allah akan terhindari. Ada ayat sabaraha hiji, pemahaman tentang al-jamaah. Sakumaha diulingan kurang sadayana al-jamaah berasal dari kata al-ijma' wa hartosna berkumpul atau bersatu. Tawan katana firqah, bercerai-berai. Nah, di dalam jadi al-jamaah itu adalah satu kumpulan yang memiliki satu tujuan. Ini yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW, bahwa kita harus berkumpul dalam satu jamaah yang memiliki karakter atau sifat al-jamaah. Jantan al-jamaah itu sanes nami Pak. Ayat kan ayat al-jamaah. Bagi kan ada beberapa hadis. Jangan salah satu nanti misalnya hadisnya bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya ada dalam api neraka. Illa wahid, kecuali satu, yaitu apa? Al-jamaah. Sanes kumpulan namina al-jamaah. Ini redaksi hadis ini tadi nguningakeun bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kinten-kinten leres 73 golongan antar pinten. Maksud hadis ieu teh 73 golongan teh seueur Pak. Banyak. Kulluhum finnar, semuanya ada di dalam api neraka. Illa al-jamaah. Kecuali satu, yaitu al-jamaah. Tapi sanes nami, tapi sifat al-jamaah itu. Tadi yang disebutkan kesimpulan al-jamaah itu sifatnya ma'ana alaihi wasallam. Mereka yang menuruti atau mencontoh perintah dari Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Anu nyekal dalam karena Quran sareng Sunnah, sanes. Tapi leres-leres nyekal dalam Quran sareng Sunnah. Jamiah Persatuan Islam berupaya untuk itu, Pak. Berusaha, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi berusaha untuk itu. Kurang nyobi teras nyekal dulu karena Quran sama Sunnah. Tidak boleh sih menyimpang dari itu. Anu kedua, perkawis kewajiban berjamiah. Ini pengintet ayat di Al-Quran sareng hadis. Tadi nu dibikin di surat Al-Baqarah gitu. Bahwa Allah lebih senang kepada orang yang
berperang di jalannya dan dalam barisan yang teratur. Seakan-akan mereka itu seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dan seperti ini bangunannya kan rupi-rupinya untuk unsur bangunan itu aya besi, aya pasir, aya semen, aya batu sareng-sareng. Tapi pamitos dikomposisikan ngahiji kan kokoh. Sami seorang Pak di jamiah urang teh rupi-rupi. Aya nu sakolana SD dugikeun ka SMP, aya nu pasantren, aya nu sarjana, aya nu muda, aya nu tua, sarupi. Tapi saat terus dihijikan mah harusnya menjadi bangunan yang kokoh. Menjadi bangunan yang kokoh, tidak tidak terhancur kalau itu. Salajengna di jamiah urang aya unsur masalah kepemimpinan. Landasan filosofisna aya di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Panjang Rasulullah SAW. Namanya wa ulil amri minkum. Dan taat orang itu yang anu kahiji kedah ka Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa ya kita pelajari pedomani adalah Al-Qur'an. Anu kedua nembe ka Rasulullah SAW melalui hadis. Bakal orang kena mempelajari lembe ka ulil amri itu pada para pemimpin di antara kalian. Ini landasan filosofis dalam kepemimpinan termasuk di jamiah urang. Dan pemimpin orang terus toleran, terus maksiat, menganjurkan hal-hal yang dolim dan lain itu tidak perlu ditaati. Fa'in tanazatu fi syai'in, dan apabila kalian memiliki perselisihan dalam sesuatu hal, naon we? Naon anu kada dilakukan urang? Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Qur'an sareng hadis. Konsep kepemimpinan di dalam Islam kan termasuk di Persatuan Islam. Kullukum ro'in. Setiap diri anjeun ro'in, pemimpin. Jadi konsep kepemimpinan dalam Islam sebetulnya bukan hanya presiden, sanes mungsa ukur menteri, sanes mungsa ukur anggota dewan, RT RW, bupati. Tapi kullukum sorosol. Setiap dari kalian adalah ro'in, pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Ayat di hadis Bukhari sareng Muslim. Yang ini juga menjadi pegangan di jamiah urang. Anu kaopat nyaeta perkawis ketaatan. Kayu bawa sanimu kita di dalam jamiah ini kita berusaha membuat sesuatu mekanisme. Karena ini mekanisme dalam Islam sebetulnya. Ketaatan ini harus betul-betul dimiliki, termasuk di jamiah Persatuan Islam. Sapertos misalnya sekenap deui bade pemilihan bupatinya punya, sekenap deui sasi November gitu kan. Aya kamari parantos pemilihan presiden sareng anggota legislatif, DPD, DPR RI sareng DPRD kabupaten di DPRD provinsi. Alhamdulillah teu aya eksesnya. Aya ekses tuh Pak di dia. Ada dampak tuh. Ayanya. Tapi alhamdulillah penginten urang masing-masing tiasa meminimalisir hal tersebut. Pasti ada perbedaan, pasti aya perbentenan, ngahijikeun pemikiran
banyak orang itu sangat sulit. Dan tapi mudah-mudahan eksesnya tidak negatif dan tidak berkepanjangan. Makanya orang terus sabaraha kali pemilunya Pak Ibu di tahun kepungun tahun 23 acara pemilu tahun 55 nggak minta dugi ka ayeuna tos 10 kali banyak bade pas awaya tesawios perbedaan walaupun misalnya sudah dilakukan musyawarah, dilakukan kebijakan dari jamiah. Tapi pengintan ayam benar. Tapi diharapkan ketaatan dari anggota, dari jamaah terhadap keputusan pimpinannya itu bisa dilakukan. Margi pemimpin seperti saat ketua PC, ketua jamaah itu memutuskan sesuatu itu tanpa sagawaya Pak. Tapi dibeweng diutahkeun cek kolot dulu. Dipikir dengan keras. Kunaon ngambil kebijakan A, B, C sagarupi. Dilakukan juga ada musyawarah. Saparantos dan keputusan kalau itu dilalui dengan musyawarah kemudian dengan matang-matang diharapkan para jamaah anggota di bawahnya untuk taat kepada pimpinan. Margi ayat salah sawios hadis ya antosna ya barang siapa tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya apa yang harus dilakukan? Falyasbir, maka hendaklah bersabar. Karena barang siapa ia keluar sejengkal saja dari ketaatan pemimpinnya lalu ia mati, wafat, maka ia wafat dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan bodoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat di Fathul Bari. Jangan leres-leres ketaatan ini harus timbul dari diri seorang yang dipimpin terhadap yang dipimpin, termasuk kalau kalimah ada unsur baiat. Jadi baiat itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Umargi Rasul sabaraha kali melaksanakan baiat. Aya baiatul ridwan, baiatul nisa, aya 7 poin. Nah, kita terutama Rasul membaiat itu ketika akan ada peperangan. Bahwa sareng ibu sadayana kuninga Rasul kantos perang sabaraha kali? Aya nu ingat tuh. Adalah ngawas deui sirah nabawiyah, sejarah kenabian. Rasulullah SAW pernah mengalami perang itu selama sebanyak 27 kali Pak, bayangkan. Ayo ulang ke seberapa kali perang? Sekali, 2 kali, pernah tuh? Terasa ngaku umat Rasul Rasulullah 27 kali Pak. Sanes berarti Rasul itu rasa perang tuh, tapi karena kebanyakan umat Islam dan Rasulnya sendiri itu dicaci maki, dihina, didolimi, diperangi. Sampai Rasul dan para sahabatnya itu berdiri melawan. Pamili titenan orang bapak-bapak sareng ibu sahabat Rasul mah cara gelut kunaon gitu. Karena hampir 90% para sahabat Rasul dicanak ke medan perang dodar Pak, pabukur bagelut, ngagotombak, ngopedal, dan cara yang menil kamu. Ada nu dicanak ke medan perang lu kumaha? Anu lemah gemulai, kan itu. Tapi lu gagah perkasa, lu bisa gelut, bisa lompat, bisa berkuda dan bisa ngerupin. Hampir 80%. Ini menunjukkan sanes berarti orang kudu resep gelut, resep pelan. Tapi menunjukkan bahwa umat Islam itu harus kuat,
harus memiliki kekuatan yang memang cukup. Kemarin di dunia ini kan peperangan terus berlangsung, walaupun secara peperangan fisik ada beberapa tempat, tapi peperangan secara geopolitik. Bahkan Rasulnya ketika bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai rasul, juga pemimpin, kan pemimpin negara Madinah, bersiasah kan. Termasuk juga Rasul sebagai pemimpin perang, panglima perang. Ayo namanya panglima perang kumaha? Pan menyuruh mukul mundur musuh, bertahan, menghancurkan dan lain-lain. Karena di perang ada memang dihalalkan, termasuk di dalam Islam. Kecuali di dalam masa damai itu tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa kita juga harus kuat dino dan berkuasa. Bapak sareng ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kan janten baiat anu dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah transaksi ijab kabul atas sumpah setia dan ketaatan. Memang dilakukan kepada pemimpin di antara kita, pada imam kita, tapi pada intinya itu adalah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulullah SAW. Sanes baiat kudu ucapkan syahadat nih, sanes kan beberapa tahun kemarin itu terjadi. Makanya di Jamiah Persisma nalika badai lebet anggota aya baiat. Nalika badai janten taskil pengurus aya baiat. Sesungguhnya itu adalah transaksi ijab kabul antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Salajengna nyata kita harus iltijam. Jadi mendengar, mentaati, atau napi loyalitas, loyalitas tanpa batas udah aja. Oh baru kayak itu. Jadi loyal terhadap jamiah, karena kita menganggap jamiah ini suatu kumpulan yang berkarakter al-jamaah ma'ana alaihi washabi, sehingga orang kena memiliki loyalitas yang tinggi. Di samping ya ada asas musyawarah di dalamnya, karena kami orang meneliti apa yang dilakukan Kanjeng Rasulullah SAW. Kanjeng Rasul jalmi hiji-hijina jalmi nu paling seueur bermusyawarah di masalah apapun, kecuali itu perintah atau larangan Allah melalui malaikat Jibril. Pamitos perintah sareng larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata tawar menawar, laksanakan saja. Tapi nalika berbicara tentang duniawi, urusan strategi, urusan perang, urusan keluarga dan lain-lain, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak, paling seueur bermusyawarah. Hatta sekalipun itu masalah keluarga. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Nah ini juga termasuk salah satu prinsip di jamiah orang. Umari upami musyawarah tanggung jawabnya itu semua. Karena kita sudah bermusyawarah, walaupun ada yang berbeda, diharapkan tidak ada yang keluar atau buat dari musyawarah itu menjadi ibadah insyaallah bagi kita. Bapak-bapak sareng ibu, menurut Allah Subhanahu wa taala, jangan pada intinya bahwa kita juga secara logika, secara akal nalar, amal jama'i itu lebih ringan untuk dilakukan. Sakumaha peribahasanya berat sama-sama berat dipikul, ya apa bahasanya? Berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dipikul. Jangan lupa bisa sarangan lah insyaallah. Orang sasarangan solid, ada ketaatan,
Sapertos misalnya ada keputusan dari jamiah bahwa seperti wis ibadah misalnya, itu kan tadi didugi simpuri itu melalui proses yang panjang, tidak instan, menentukan satu masalah, menentukan fatwa, menentukan hukum sesuatu. Hari nutos imannya nutos jelas di Al-Quran sareng hadis nya, kalau sahih hadis itu tidak usah ditawar lagi. Tapi banyak hal hari ini yang belum jelas. Banyak. Nah ini dibicarakan, dimusyawarahkan, digudemkeun ku para ahlina, ulama, ustaz. Nah, orang selain kedah terang, kedah uninga, oke, kedah menjalankan, mempraktekkan. Upami tiasa mah sami sareng keputusan dari jamiah. Kecuali kita punya alasan, tapi tidak boleh sebetulnya. Kalau aku bagi kedah taat. Untuk bahasa ieu mah jang saanaeun gitu. Keun we batur mah, tapi ieu mah jang saanaeun, jang saabdieun, kan tidak boleh. Jadi kedah alasan. Janten insyaallah pengintennya di dalam Jamiah Persatuan Islam urang itu sudah tidak salah. Terus secara logika bisa masuk akal. Secara dalil dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah sudah masuk. Pergi orang mendatang ditambih-tambihnya gitu, tidak ada penambahan. Kan Islam itu sudah diturunkan secara kafah, secara sempurna menyeluruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Tos sampurna apa? Nalika orang selaku manusia menganggap misalnya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW melalui hadisnya akhiran teu afdol gitu. Makanya ditambah dikurangi. Berarti kita menganggap bahwa ajaran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW itu can sampurna sehingga orang kudu nyampurnakeun. Kan logikanya seperti itu. Tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita mengurangi. Ini yang dicekal dalam Jamiah Persatuan Islam. Jadi maknanya itu bukan hanya duniawi tapi ukhrawi. Di mana kita walaupun secara duniawi, secara dunia kita tidak mendapatkan hal yang besar, tapi secara ukhrawi insyaallah udagan orang ukhrawi menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terus insyaallah. Kemarin itu bahwa pasar ibu tong salempang tong hariwang anu kahiji secara logika, secara hukum orang mah sanes organisasi anu terlarang, sangat dibolehkan karena tercantum dan tidak pernah bugot, tidak pernah hianat terhadap negara sepanjang negara itu menganjurkan yang baik bukan yang maksiat. Anu salajengna secara dari nakli kita juga berpegang teguh pada Al-Quran dan Rasul. Dan tong salempang tong hariwa. Terus insya Allah orang berkumpul di jamaah yang bernama Jamiah Persatuan Islam. Jalmi-jalmina insya Allah balagernya. Orang persisnya balager itu Pak. Sareng persistri pemuda-pemudi mah insya Allah balager. Da moal aya meureun oknum hiji dua mah tapi da eta mah oknum. Janten aya wae nya oknum aya wae sih di mana-mana ge. Tapi insya Allah urang mah mayoritas lah bagus. Janten secara negara, secara aturan Islam, ajaran Islam itu di Quran, di hadis, orang nurut terasa daya. Mau sanes musa ukur ibadah, tapi dengan kehidupan sehari-hari. Kita tahu soal lempang kemarin. Puami ayah menyebatkan keneh persis mah agama anyar, sebenarnya ayah keneh tuh ayahnya. Padahal itu apalun persis seperti tahun 1823 tuh
bayangkan saat negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan orang tokoh-tokoh Persis di orang mah aya nu janten kantos jadi menteri, aya nu kantos janten anggota dewan, kantos janten perdana menteri gitu. Jadi pada hari ini dugi kadanget ayeuna Persis tos seueur dimeningkatkeun kirang langkung 23 provinsi. Ayeuna teh provinsi tos saya sabaraha? Aya nu ingat teh 34. Komite 4 mah 34 teh. Komite lebihan deui mah 34 komite 4. Persis tos 23. Ras di Jawa Barat di urang alhamdulillah tos 27 kota kabupaten tos sadayana. Di Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, Pangandaran, Banjar, Pantura tos sadayana 27 aya. Dacan di kecamatan-kecamatan, dacan di jamaah sapertos di sana pun. Kumaha gitu seueur pisan balantes tong nanti tong hariwang. Anu salanjutna kanggo memotivasi bahwa insya Allah pami aktif di Jamiah Persisma walaupun aya jaminannya kanggo lebet surga aya teh lebenan jabit surga. Lamun misalnya orang jadi orang Persis anggota Persisma pasti masuk surga aya teh. Sadayana gitu aya. Dengan tiket. Tapi da numutkeun Al-Qur'an sareng hadis Rasul mah salami urang janten muslimnya pasti lebet surganya harus teh. Asal ya kita betul-betul menjadi orang muslim dan kita berharap menjadi orang mukmin. Aku itu bahwa sareng ibu prinsip-prinsip tersebut kita pegang teguh. Kantun panginten ada kajian-kajian tadi sore bulanan ada keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk kemaslahatan umat insya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak sareng Ibu sadayana teu aya nu engah disimpulimanya panginten memotivasi kembali dan meluruskan ataupun meneguhkan kembali, menegaskan kembali. Insya Allah di Jamiah Persatuan Islam muaruga tidak akan rugi karena duniawi kengi ukhrawi insya Allah akhirnya kita berkumpul bersama insya Allah bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, amanah, sama-sama bukan hanya di dunia, mudah-mudahan kita berharap, orang berharap berkumpul di kampung surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun hapunten beli aya kalepatan katirangan di simpuri sama selas di simpuri tapi anu leusna kapusna di Allah Subhanahu wa taala. Ditutup doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.